Pada suatu hari, di kelas, ada 5 murid yang membahas terkait materi pendidikan Pancasila. Datangnya, seorang bernama Angel ingin mendengar diskusi mereka tentang materi tersebut. Di sana, ada William, Michael, Fiona, Pratnya, dan Haya pun mendebat dan mendiskusikan terkait sesuatu. Hai guys, lagi bahas apa nih? Bahas materi pendidikan Pancasila, biasa. Oh, begitu. Boleh ikut nggak? Boleh. Tahu gak sih? Presiden itu loh yang jadi landasan untuk keutuhan NKRI. Soalnya kan presiden dia yang mengatur kita. Jadi presiden cuma satu-satunya landasan yang negara butuhkan untuk menjaga keutuhan. Itu sih, aku taunya gitu. Ngawur kali kamu, harusnya begini. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan, termasuk dengan paksa jika diperlukan. Negara memiliki hak untuk memaksa penduduknya untuk patuh pada hukum dan melindungi kemerdekaan serta kedaulatannya dari negara atau kelompok lain. Di Indonesia, menjaga wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan adalah tanggung jawab semua warga negara. Generasi muda dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan seperti yang ditunjukkan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ancaman seperti terorisme dan propaganda dapat merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keutuhan negara. Generasi muda harus memiliki semangat patriotik untuk melindungi dan mempertahankan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Hah? Bukannya gini ya? Identitas itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda atau suatu jati diri yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang, masyarakat, dan bahkan sebuah bangsa. Identitas nasional Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Identitas nasional bangsa Indonesia sendiri ada beberapa, di antaranya Burung Garuda Pancasila, bahasa Indonesia yaitu bahasa persatuan, Sang Saka Merah Putih yaitu bendera negara, lagu Indonesia Raya yaitu lagu kebangsaan, dan juga keberagaman kebudayaan, suku, ras, dan agama. Nah, pada Burung Garuda Pancasila ini terdapat detail-detail kecil yang sering terlewatkan, yang mana ini juga bisa menunjukkan seberapa beragam bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, pada bagian dada burung Garuda terdapat tameng yang berisi Pancasila, dasar negara kita. Yang kedua, pada bagian kaki burung Garuda terdapat pita yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita. Nah, yang ketiga itu, pada bagian bulu burung Garuda terdapat hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 17 bulu sayap kiri dan kanan, 19 bulu pada pangkal ekor, 45 bulu leher, dan juga 8 helai bulu ekor. Punya aku sih yang paling benar. Mana ada, kemerdekaan besar punya aku yang benar. Guys, menurut kalian yang mana lebih masuk akal? Menurutku, kalian pengertiannya sama aja. Cuman beda prinsip, tapi tetap Haya sih. Bener, aku setuju sama Angel. Benar, tapi netral aja sih. Oh, bukannya aku. Enggak, kamu ngawur banget. Ya udah, kayaknya aku lebih ngerti bagian 2 deh. Nah, jadi pada masa Orde Baru, Sishan Kamranta menempatkan ABRI sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen dasar, dan segala sumber daya alam dan kekuatan nasional lainnya sebagai komponen pendukung. Namun, saat dihapuskan fungsi ABRI melalui TAP MPR 06, MPR 2000, dan TAP MPR 07, MPR 2000 telah menetapkan TNI dan Polri sebagai suatu kelembagaan yang terpisah sesuai perannya masing-masing. Nah, setelah dikeluarkannya TAP MPR tersebut, dalam Sishan Kamranta TNI memiliki peran sebagai alat pertahanan, sedangkan kepolisian berperan dalam melindungi dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi sistem pertahanan dan keamanan negara tidak bertumpu pada TNI dan Polri. Masyarakat atau warga negara juga dilibatkan sebagai komponen dasar dan segenap sumber daya, serta kekuatan nasional sebagai komponen pendukung.
Nah, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilaksanakan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu kekuatan utama, dan rakyat merupakan kekuatan pendukung. Di pasal 30 UUD 1945 dijelaskan kalau Sishan Kamrata merupakan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat bersifat semesta. Nah, ada tiga. Yang pertama adalah kerakyatan, memiliki ciri yaitu tujuan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua itu adalah kesemestaan, yaitu semua bentuk sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu pertahanan nasional dilaksanakan secara utuh di seluruh wilayah NKRI. Dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Jadi itu saja. Tapi kamu lumayan beda sama bagian aku yang kedua. Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, disebut juga dengan Sishan Kamrata, dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang nantinya akan mampu mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman ataupun tantangan baik dari dalam Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen dalam Sishan Kamrata maupun luar negeri. Sishan Kamrata merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral dengan mengutamakan kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menjamin keutuhan bangsa. Punya aku nggak sih? Eleh, mana ada? Tapi bagian Fiona cuma ngelengkapin bagian William aja nggak sih? Iya benar. Aku aja lihat buku sambil dengerin mereka. Kalian sama-sama bener nggak ada yang salah sih. Akhirnya bener juga, lega. Kalau gitu, aku bahas bagian aku aja ya, biar kalian lebih ngerti bagian terakhir. Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas aktif yang memungkinkan negara untuk bersikap fleksibel dalam isu internasional dan berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama internasional, yaitu pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan bentuk kerjasama antara dua negara, contohnya kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Korea Selatan, kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand. Yang kedua yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Contohnya yaitu keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN, ARF, dan APEC. Yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya bentuk dari kerjasama ini yaitu United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Monetary Fund, and World Trade Organization. Nah, Indonesia juga aktif dalam diplomasi bilateral, mengirimkan dan menerima duta besar untuk menguatkan hubungan antar bangsa. Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia, termasuk melalui penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting untuk konflik Kamboja, berperan sebagai pelopor gerakan non-blok, dan mengirimkan kontingen Garuda ke wilayah konflik global. Nah, ini yang masuk akal. Udah, nggak usah ada perdebatan lagi. Iya, setuju. Di sananya berakhir perdebatan atas perbedaan kata maupun penjelasan. Di sana munculnya perdiskusian terkait materi tersebut. Walaupun berdebat, tetapi harus berdebat terkait pelajaran ya. Jangan berdebat terkait cowok maupun cewek. Diskusilah jika kurang dalam menjelaskan materi. Di sana teman-teman sekitar bisa membantu dengan ilmu-ilmu mereka punya. Dan sekian dari kami. Bye-bye.